Set, Gar. Hah? Akuntansi? Apaan tuh? Terus nanti cara laporannya gimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang basic accounting. Nah, topik ini cocok nih buat yang mau mendalami ilmu akuntansi. Baik itu buat sekolah atau buat belajar akuntansi for the business. Jadi kalian bisa terapin ilmu akuntansi ini buat bisnis kalian. Oke, langsung aja. Apa sih akuntansi itu? Kalau orang dengar kata akuntansi, kayaknya identik dengan 3 hal ini deh. Yaitu pertama, uang. Hubungannya pasti sama uang. Terus yang kedua, yaitu mencakup mencatat uang. Kayak akuntansi itu dipikir orang-orang kayak orang-orang yang jago mencatat uang gitu. Terus yang ketiga, yaitu balance. Emang sih, di beberapa soal memang harus balance. Tapi, lebih dalam daripada itu, akuntansi itu sebenarnya tentang identify. Kita harus bisa identifikasi transaksi perusahaan itu pengaruhnya kemana atau ke akun yang mana. Terus ada juga yang namanya record. Kita harus mencatat ke akun-akun yang tepat. Dan yang terakhir, yang terpenting yaitu communicate. Loh, emang akuntansi bisa ngomong? Enggak sih. Tapi lewat akuntansi, kita bisa menghasilkan laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini bisa mengkomunikasikan banyak hal ke banyak pihak. Maka dari itu, akuntansi itu biasa disebut sebagai bahasa bisnis. Jadi, apa itu akuntansi? Akuntansi didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Terus, memang seberapa berguna sih akuntansi itu? Nah, kita lihat aja dari seberapa banyak yang menggunakan akuntansi buat ngambil keputusan. Itu dari banyak sisi ya. Ada dari sisi internal, yaitu dari dalam perusahaan, dan ada dari sisi eksternal, yaitu dari luar perusahaan. Di sisi internal, ada yang namanya marketing, manajemen, finance, human resource. Nah, kita ambil contoh di finance. Orang aja baca laporan keuangan dulu sebelumnya. Sebelum nentuin kita harus bangun cabang di mana, terus cukup nggak sih dananya buat beli mesin A, mesin B, terus cukup nggak sih buat memperbesar atau ekspansi di daerah lain, dan lain sebagainya ya. Mereka tuh baca laporan keuangan dulu, jadi mereka bisa mengambil keputusan dari pembaca laporan keuangan itu. Terus kalau di sisi eksternal, contohnya investor. Misalnya investor sebelum beli saham, dia baca dulu laporan keuangannya. Jadi mereka tahu nih, kira-kira perusahaan ini bakal berkembang nggak ya di masa mendatang. Terus operasionalnya selama ini bagus gak ya? Kinerjanya juga selama ini bagus gak ya? Itu sebelum mereka membeli saham di perusahaan go public biasanya ya. Nah, kalau kreditor, sebelum dia minjemin sejumlah uang ke perusahaan, dia baca dulu laporan keuangannya. Kira-kira perusahaan ini mampu nggak sih bayar hutangnya, dan lain sebagainya pokoknya. Jadi akuntansi ini benar-benar mempergunakan dan mampu mengkomunikasikan banyak data dan informasi ke banyak pihak. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas konsepnya dulu. Accounting itu persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liability plus equity. Harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Iya sih, banyak yang berpikir, ini kan cuma hafalan. Tapi nggak sedangkal itu ya, kita harus mendalami aset sama dengan liability plus equity. Oh iya, equity itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu revenue, expense, juga dividen. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu persatu apa itu aset, liability, equity, revenue, expense, dividen, dan pengaruhnya ke siklus akuntansi. Nah, apa itu aset? Biar lebih gampang,
Kita pakai contoh bisnisnya juga kali ya. Mungkin barbershop kali, karena perusahaan ini sederhana dan kita gampang temui juga di sehari-hari. Jadi, apa itu aset? Aset adalah harta yang jadi kepemilikan sebuah perusahaan dan bisa berupa cash, supplies, equipment, prepaid expense, accounts payable. Jadi aset itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan memperoleh keuntungan di masa depan. Nih, ada contohnya yaitu kas. Akun kas ini digunakan untuk transaksi pembayaran baik ketika membeli aset maupun membayar beban. Nah, selain akun kas, ada juga supplies. Ini tuh aset operasional perusahaan yang umurnya kurang dari 1 tahun. Jadi ini tuh yang mendukung bisnisnya gitu. Kalau di barbershop kayak sampo buat customernya. Nah itu kan umurnya kurang dari setahun ya. Terus ada yang namanya equipment. Equipment ini contohnya kalau di barbershop yaitu kursi yang dipakai buat customer duduk, buat dipotong rambut. Itu harta perusahaan untuk operasional yang umurnya tuh lebih dari 1 tahun. Ada juga yang namanya prepaid expense. Apa itu prepaid expense? Itu tuh gini, kita bayar di muka. Misalnya kita sewa ruko, bayar setahun. Bayarnya tuh di depan, sebesar 120 juta. Padahal kita belum pakai itu rukonya. Kita belum pakai tapi udah bayar buat setahun. Jadi kalau dihitung, boleh kita anggap sebagai aset karena kita belum menggunakannya. Nah, kalau kita udah gunain, itu namanya beban. Nanti kita akan coba bahas selanjutnya ya. Terus ada yang namanya akun receivable, yaitu piutang. Contohnya, misal kita udah potong rambut orang, tapi orangnya belum bayar, alias kita punya piutang atau hak menagih. Nah, ini juga termasuk ke dalam aset. Jadi, aset ini tuh lebih ke hak yang jadi kepemilikan perusahaan itu, yang kita punya gitu, barang-barang kita punya, uang yang kita punya, atau hak-hak yang lain yang kita punya, seperti prepaid maupun akun receivable. Sebenarnya, aset ini nggak cuma 5, tapi banyak. Ada building, land, tapi at least kalian tahu nih kategori aset itu seperti apa. Terus lanjut, karena persamaannya aset sama dengan liability plus equity, nah sekarang berarti liability. Liabilities itu apa sih? Liabilities itu utang. Utang-utang apapun yang belakangnya payable gitu. Contohnya tuh akun payable. Begini misal, kita beli barang, tapi belum bayar. Nah itu namanya hutang kan? Jadi dia kategorinya di liabilities. Sebenarnya utang tuh cukup banyak jenis. Ada bonds payable, ada not payable, utang bank, dan sebagainya. Utang tuh kewajiban kita buat membayar. Tapi ada satu poin penting lagi, ada namanya unearned service revenue. Apa itu? Nah, jadi itu tuh kita udah nerima duit, tapi kita belum kasih jasa. Jadi perusahaan tuh udah terima uangnya, tapi kita belum kasih gitu barangnya atau jasanya. Contoh, misal ada orang yang udah kasih kita uang, tapi dia belum potong rambutnya di barbershop. Nah, berarti kita punya utang dong berupa jasa, yaitu unearned service revenue. Jadi ini salah satu kategori liabilities, kewajiban kita untuk memberikan jasa ke pihak customer. Nah itu selanjutnya adalah ada equity. Equity itu kan modal ya, modal usaha. Nih ada contohnya, share capital. Itu modal yang di-store. Akun yang digunakan untuk mencatat kontribusi pemilik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang diberikan kepada perusahaan sebagai modal atau kepemilikan saham. Ada juga yang namanya retained earning atau laba ditahan. Nah, equity itu kan dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Ada revenue. Revenue itu pendapatan. Kalian pasti sering dengar kan?
berapa sih omsetnya barbershop ini, gitu tuh. Ini tuh revenue. Jadi kalau kita dapat customer, terus customer bayar ke kita, nah itu namanya revenue. Karena kita sudah mengerjakan sebuah jasa atau memberikan barang, kalau di perusahaan dagang. Terus ada juga yang namanya expense, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan yang udah kita pakai. Terus ada juga yang namanya dividen, pembagian hasil laba perusahaan kepada pemilik saham. Nah, kita cari nih revenue setinggi mungkin. Enak sih kalau ngomong, padahal susah ya cari revenue setinggi mungkin. Terus kita meminimalisir beban. Nah, jadi kita dapat apa tuh? Pendapatan kan? Pendapatan lebih besar dari beban. Itu namanya untung. Lalu dari untung itu, boleh kita ambil. Nah, itu namanya dividen. Tapi kalau untungnya kita diamin, untungnya atau profitnya kita nggak ambil sebagai dividen, nah untung ini kan masih ada tuh tetap di dalam perusahaan. Nah, itu namanya retained earning atau laba ditahan. Jadi ada masanya kita bisa ngambil dividen, ada masanya hasil keuntungan itu dikeluar lagi buat mendapatkan untung yang lebih banyak. Nah, pasti kalian dengar kan, kok bisa sih ada perusahaan yang modalnya kecil, tiba-tiba perusahaannya semakin besar? Karena dia dapat revenue tinggi, expense-nya kecil. Terus untung yang diperoleh itu diputar lagi buat dapat revenue yang lebih besar lagi gitu. Nah, pastinya setiap transaksi itu bisa bikin efek ya. Kayak ke aset gimana, efek ke liabilities gimana, efek ke equity gimana. Dan efeknya tuh searah. Maksudnya apa sih? Contoh, aset kan sama dengan liabilities plus equity, di mana equity itu dipengaruhi oleh revenue. Jadi kalau ada revenue, maka equity-nya nambah. Tapi juga dipengaruhi oleh expense. Kalau ada expense atau beban, equity-nya berkurang. Mengurangi karena beban itu mengurangi modal. Nah, kalau dividen nambah atau ada dividen, equity juga berkurang. Itu konsep awalnya. Kalau transaksi, misalnya kita beli equipment, beli kursi, tapi ngutang. Aset kita bertambah dong. Tapi kita belinya pakai utang, ngutang gitu, belum bayar. Sehingga itu masuk ke dalam liabilities. Nah, liabilities-nya tuh meningkat juga. Sehingga di sini kita udah kelihatan tuh di sisi aset, di sisi kiri asetnya naik, di sisi kanan liabilities-nya yang naik. Sehingga kalau di sisi kiri naik, di kanan juga naik. Begitu pula kalau ada yang di kiri turun, di kanan juga turun. Itulah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oh, ada lagi misal nih. Kita bayar biaya listrik bulanan pakai cash. Itu aset kita turun kan? Terus di satu sisi, modal kita juga berkurang. Kan kalau bayar listrik bulanan itu artinya ada namanya beban listrik. Ingat gak tadi? Kalau beban itu mengurangi modal, sehingga dari kiri asetnya turun, di kanan modalnya turun gara-gara pengaruh beban. Nah, di sini udah nunjukin ya kalau aset itu sama dengan liability plus equity. Nah, di sini udah ada gambarnya nih. Aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi, ada yang namanya sisi debit, ada juga yang namanya sisi kredit. Sisi debit itu artinya sebelah kanan, sedangkan kredit itu artinya sebelah kiri. Nah, untuk aset tuh normalnya kalau ia bertambah, ia ada di sisi debit. Kalau ia berkurang, ia ada di sisi kredit. Terus kalau untuk liabilities sama equity, itu tuh normalnya kalau ia bertambah, adanya di sisi kredit. Kalau ia berkurang, adanya di sisi debit. Tapi equity itu ada yang kebalikannya atau tidak mengikuti normalnya. Karena tadi ada yang namanya dividen juga expense. Kalau dividen dan expense ini kan dia mengurangi modal. Berarti negatif dong. Equity itu kan normalnya ada di kredit ya. Tapi gara-gara ia mengurangi modal, jadi sebaliknya gitu ya, sebaliknya dari normalnya. Jadi dividen sama expense tuh normalnya ada di debit.
Jadi kalau ia bertambah ada di debit, terus kalau ia berkurang ada di kredit. Nah, kita coba ke pembahasan selanjutnya. Dalam akuntansi itu terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari 9 tahap. Apa aja sih? Yaitu ada yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi ini merupakan suatu proses untuk menentukan apakah suatu kejadian dalam perusahaan akan dicatat dalam akuntansi atau tidak. Kejadian yang dicatat dalam akuntansi ini adalah kejadian yang memiliki nilai ekonomi, seperti pembelian aset, pembayaran gaji pegawai, dan pembayaran sewa kantor. Terus sementara, kejadian yang tidak memiliki nilai ekonomi, seperti pengangkatan pegawai, rapat pemimpin perusahaan, itu nggak perlu dicatat dalam akuntansi. Nah, proses identifikasi ini penting untuk dapat membedakan antara kejadian yang memiliki nilai ekonomi dengan kejadian yang tidak memiliki nilai ekonomi. Terus, siklus yang kedua yaitu jurnal umum. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal atau sering disebut dengan jurnal umum. Jurnal umum ini adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Pencatatan transaksi ini ditulis dalam dua sisi, yaitu ada sisi debit, juga sisi kredit. Penting ya untuk memahami konsep debit dan kredit agar dapat membuat jurnal umum dengan benar. Karena jurnal umum ini menjadi dasar pembuatan laporan keuangan yang lebih lengkap seperti buku besar, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang lainnya. Terus, tahap yang ketiga yaitu membuat buku besar. Nah, setelah jurnal umum dibuat, selanjutnya dilakukan pembuatan buku besar. Buku besar merupakan buku catatan akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat transaksi dalam bentuk tabel yang terpisah-pisah berdasarkan jenis akun. Pada buku besar terdapat kolom debit, kredit, saldo awal, dan saldo akhir. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan risal kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu dihitung saldonya masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun kas tersebut. Terus yang keempat, yaitu membuat trial balance. Trial balance itu merupakan tabel yang memuat daftar saldo dari setiap akun yang terlibat dalam transaksi suatu periode di suatu perusahaan. Trial balance ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara total debit dan total kredit dalam neraca. Cara menyusun neraca saldo itu sangat mudah ya. Hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo yang sudah disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan jumlah kredit. Terus lanjut, yang kelima yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai saldo akun yang ada di trial balance. Nah, kenapa sih saldo akun yang ada di trial balance itu perlu disesuaikan? Karena nilai yang tercantum di trial balance itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya pada saat pembuatan laporan keuangan. Jurnal itu dibuat pada akhir periode akuntansi dan digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Jika pada akhir periode akuntansi perusahaan jasa terdapat nih transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatatlah dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah langkah penting ya dalam siklus akuntansi yang memastikan nilai akun-akun di laporan keuangan itu mencerminkan nilai sebenarnya yang ada di lapangan. Terus untuk tahap yang keenam yaitu membuat adjusted trial balance. Adjusted trial balance ini adalah kumpulan saldo akun pada periode tertentu yang sudah disesuaikan dengan kondisi real ya yang terjadi di perusahaan pada saat menyusun laporan keuangan. Terus next, yang ketujuh yaitu ada membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan yang berisi akun-akun yang dikelompokkan sesuai dengan tujuan dari laporan keuangan yang akan dibuat. Ada 4 jenis nih laporan keuangan perusahaan, yaitu ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, juga ada laporan arus kas.
Terus untuk tahap yang ke-8 yaitu membuat jurnal penutup. Nah, setelah membuat laporan keuangan, kita juga harus membuat jurnal penutup perusahaan jasa. Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi aja ya. Rekening yang ditutup ini hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening yang terkait. Rekening-rekening nominal ini harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode yang sedang berjalan. Terus yang terakhir yaitu yang ke-9, membuat post-closing trial balance. Nah, post-closing trial balance ini dibuat untuk memastikan bahwa saldo debit dan kredit dari akun-akun real bernilai sama setelah dilakukan jurnal penutup untuk akun sementara. Untuk contoh soalnya atau contoh transaksinya, dalam 9 siklus akuntansi tadi akan dibahas pada video selanjutnya ya. See you in the next video. Bye-bye.